Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Galeri Bahasa semuanya. Masih semangat ya belajar bahasa Indonesia bersama Bu Iva? Kali ini kita akan belajar bersama tentang teks ulasan. Hampir semua orang pasti pernah menikmati karya, entah itu membaca buku, menonton film atau sinetron, mendengarkan musik, dan lain-lain. Dan setelah membaca, melihat maupun mendengar karya tersebut, kita hampir selalu ingin mengomentari bacaan dan tontonan-tontonan tersebut. Komentar itu bisa berupa ungkapan-ungkapan kata bagus, seru, lucu, mengasyikkan, atau bahkan kita dibuat jengkel dan kecewa oleh bacaan atau tontonan tersebut. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itulah yang dimaksud ulasan dalam bentuk yang sederhana. Dengan demikian, seharusnya teks ulasan ini tidak menjadi hal yang asing lagi bagi kalian. Yuk kita pelajari bersama lebih dalam lagi apa dan bagaimana sih teks ulasan itu. Dan jangan lupa untuk selalu mencatat dan membuat peta konsep agar materi dapat lebih mudah untuk kalian ingat. Resensi atau ulasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang karya. Sementara itu, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, resensi adalah ulasan atau penilaian mengenai suatu karya, baik itu buku, film, maupun karya yang lainnya. Sedangkan menurut Kosasih, teks ulasan adalah teks yang di dalamnya terdapat sejumlah tafsiran, komentar, ataupun kupasan mengenai suatu objek tertentu. Senada dengan Kosasih, Pardiono menyatakan bahwa teks ulasan adalah teks yang berisi pemberian kritik, evaluasi, atau melakukan review terhadap karya cipta intelektual. Bisa kita simpulkan bahwa pengertian teks ulasan atau resensi atau biasa juga disebut sebagai teks review adalah teks yang mengandung penilaian yang kritis terhadap suatu karya. Teks ulasan atau resensi ini sangat penting sekali untuk para calon penikmat karya maupun untuk pengarang karya tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat sebuah teks ulasan, kita tidak boleh asal memberikan pernyataan tanpa adanya analisis yang mendalam sebelumnya. Karena ketika kita menganalisis secara asal-asalan, banyak pihak yang akan kita rugikan, terutama calon pembaca atau calon penonton, terlebih merugikan untuk pengarang karya tersebut. Agar resensi yang dibuat benar-benar menyuguhkan informasi yang objektif, seorang peresensi harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang peresensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, peresensi harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Misalnya, ketika kita akan meresensi sebuah drama, maka kita harus memiliki pengetahuan tentang drama dan perkembangannya. Kemudian yang kedua, peresensi harus memiliki kemampuan menganalisis. Artinya, mampu menggali berbagai unsur yang terdapat di dalam sebuah karya yang akan dianalisis. Kemudian yang ketiga, peresensi harus memiliki pengetahuan dan acuan yang sebanding. Artinya, peresensi mampu membandingkan dengan karya lain yang sejenis, sehingga peresensi dapat menemukan kelebihan dan kelemahan dari karya yang akan dianalisis. Kemudian apa tujuan dari membuat teks ulasan? Teks ulasan memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritik dan saran terhadap isi, substansi, dan cara penulisan sebuah karya. Yang keempat, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Dan yang kelima, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. Manfaat meresensi antara lain yang pertama sebagai bahan pertimbangan, artinya memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut.
Kemudian yang kedua, sebagai sarana promosi buku. Buku yang diresensi biasanya adalah buku baru yang belum pernah diresensi. Sehingga dengan melakukan hal ini bisa menjadi salah satu bentuk promosi buku sehingga terkenal dan banyak terjual. Kemudian yang ketiga, sebagai pengembangan kreativitas. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering menulis, maka semakin baik tingkat keahlian kita. Sehingga dengan rajin meresensi secara tidak langsung bisa mengembangkan kreativitas menulis kita. Dan yang keempat, ada juga dari nilai ekonomis. Hal yang mungkin tidak kamu bayangkan adalah dengan meresensi buku atau meresensi karya, kita bisa mendapatkan imbalan berupa uang atau lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali sebuah teks bisa dikatakan sebagai teks ulasan? Teks ulasan mempunyai beberapa ciri antara lain. Yang pertama, strukturnya terdiri atas identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan atau sudah ditafsirkan oleh peresensi. Yang keempat, biasa disebut sebagai teks resensi atau teks review. Teks ulasan mempunyai beberapa struktur. Bagi yang sudah mengunduh buku digital dari Kemdikbud, silakan lihat halaman 166 dan strukturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas. Jika berupa buku, bagian ini mencakup judul, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, urutan cetakan, dan ISBN. Jika berupa lagu, bagian ini mencakup judul, nama penyanyi, pengarang, tahun rilis, dan nama rumah produksi. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Isinya berupa penjelasan secara umum tentang karya yang akan diresensi. Bisa berupa kepengarangan, artinya menjelaskan secara singkat bagaimana jalan karir pengarang, atau menjelaskan keberadaan karya tersebut di tengah masyarakat. Struktur yang ketiga yaitu sinopsis, adalah ringkasan yang menggambarkan pemahaman presensi terhadap isi buku tersebut. Yang keempat, analisis, berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, alur, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya sekaligus menyimpulkan apakah karya tersebut patut untuk dinikmati atau tidak. Teks ulasan berdasarkan isinya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teks ulasan informatif. Jenis ini berisi gambaran singkat, umum, dan padat dari suatu karya. Resensi ini tidak menyampaikan seluruh isi suatu karya, melainkan hanya menjelaskan bagian-bagian terpenting saja dan menekankan keunggulan serta kekurangan dari karya yang tengah diulas. Kemudian yang kedua ada teks ulasan deskriptif. Jenis ini membahas secara mendetail pada tiap bagian-bagian suatu karya. Teks ulasan jenis ini pada umumnya dilakukan pada karya fiksi guna mendapat gambaran yang jelas tentang manfaat, informasi, dan kekuatan argumentatif yang disalurkan penulis di dalam suatu karya. Yang ketiga ada teks ulasan kritis. Jenis ini lebih terperinci terhadap suatu karya dengan mengacu pada metode pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Resensi ini dibuat dengan sangat objektif dan kritis, bukan hanya pandangan pembuat ulasan saja. Sedangkan jenis resensi berdasarkan penggunaan bahasa dan cara penulisannya dibagi menjadi resensi ilmiah dan resensi ilmiah populer. Resensi ilmiah adalah resensi yang mengupas bidang keilmuan tertentu. Biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi atau bahasa baku. Banyak menggunakan rujukan atau acuan dan dipaparkan secara lengkap. Sedangkan resensi ilmiah populer merupakan resensi ilmiah yang tidak menggunakan rujukan atau acuan tertentu. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang tidak baku dan hanya bagian-bagian yang menarik saja yang dipaparkan oleh peresensi. Dan yang terakhir, jenis resensi berdasarkan jenis buku yang diresensi dibagi menjadi 2. Ada resensi buku sastra dan resensi buku non-sastra.
Resensi buku sastra atau resensi sastra adalah resensi yang mengupas, memaparkan, dan menilai buku-buku sastra. Sedangkan resensi buku non-sastra adalah resensi yang mengupas, memaparkan, dan menilai buku-buku non-sastra seperti buku-buku pengetahuan dan lain sebagainya. Teks ulasan yang baik harus disusun sesuai dengan struktur teks dan menggunakan kaidah kebahasaan termasuk kaidah ejaan. Silakan buka buku digital kalian halaman 169 dan berikut adalah kaidah kebahasaan yang dipakai dalam teks ulasan. Yang pertama ada konjungsi penerang. Apa itu konjungsi penerang? Konjungsi penerang adalah kata hubung atau konjungsi yang berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian di dalam kalimat. Contoh konjungsi penerang antara lain yakni, bahwa, dan yaitu. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung atau konjungsi yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata yang erat sekali hubungannya dengan waktu. Contoh dari konjungsi temporal antara lain setelah, sebelum, lalu, kemudian, sejak, selanjutnya, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab, misalnya sebab dan karena. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks. Misalnya kata jangan, harus, dan hendaknya. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.